Kalau penerimaan tabungan itu apa saja jenisnya, kami yang di LPD Jimbaran itu yang namanya tabungan ada biasanya pokok ini, inti ini, ya utama itu masih tabungan sukarela. Nah, tabungan sukarela itu adalah tabungan yang bisa disetorkan setiap hari, contohnya seperti yang barusan, ya, dan bisa itu diambil setiap saat sesuai dengan kas LPD atau jam kerja LPD. Berarti Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 karena itu kas buka. Ya, tapi kalau hari Sabtu Pak, karena 5 hari kerja tutup, ya 1 minggu tutup. Tetapi di LPD kami kan ada ATM. Ya, ATM di LPD itu berfungsi untuk mengatasi, artinya terkadang ada nasabah yang memerlukan cash atau tunai. Sabtu kan bisa aja, Minggu kan bisa aja, tetapi ada batasan satu rekening itu untuk di ATM itu 2 juta per hari. Langsung ke nomor 4 ya. Bagaimana suku bunga tabungan, apakah jumlah ditabung bunganya sama? Itu beda. Tidak mungkin tabungan orang punya tabungan 1 juta dengan 1 miliar, kalau kita samakan logikanya kan tidak benar. Ya, artinya Pak bisa perbedaan, nanti Pak akan kasih gininya, draftnya Pak udah siapkan. Kalau tabungan 0 sampai 25 tidak dapat bunga. Kalau tabungan 25.000 sampai 250.000 0,0 sekian. Tetapi rata-rata dari semua itu bunganya itu 3,4% per tahun. Yang terakhir, untuk kredit bunganya tetap terus sama naik atau turun. Kalau Pak di LPD tidak pernah melakukan bunga tetap. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya LPD Jimbaran. Jadi lembaga perkreditan desa atau yang biasa disingkat LPD adalah Badan Usaha Simpan Pinjam Milik Masyarakat Desa yang bertujuan meningkatkan taraf hidup keramat desa atau warga desa. Nah, LPD Desa Adat Jimbaran yang terletak di Kuta Selatan Bandung didirikan pada tanggal 16 September tahun 1987 dan mulai beroperasi pada tahun 1988. Dengan modal awal hanya Rp7.200.000. Modal tersebut didapatkan dari Gubernur Bali dan juga Bupati Badung. Awalnya, LPD ini memiliki 3 bidang utama, yaitu tabungan, deposito, dan juga pinjaman, yang dikelola oleh 3 pengurus dan juga 14 pegawai dengan cakupan wilayah 9 banjar adat dan juga 10 banjar dinas. Hingga tahun 2012, LPD Jimbaran berkembang melayani 12 banjar adat dan juga 14 banjar dinas dengan jumlah penduduk sebesar 19.749 jiwa. Operasionalnya didukung oleh 3 pengurus, 4 badan pengawas, dan juga 76 pegawai dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat usia produktif sebesar 17.315 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari didirikannya LPD Jimbaran. Yang pertama adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah. Yang kedua adalah untuk menyalurkan modal yang efektif, menciptakan perataan terhadap kesempatan berusaha bagi warga desa, dan yang terakhir adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang di desa. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan oleh LPD Jimbaran. Yang pertama ada tabungan. Adapun tabungan yang ada di LPD Jimbaran, yang pertama tabungan sukarela adalah tabungan yang bisa di-store setiap hari dan bisa ditarik setiap saat sesuai jam kerja LPD. Misalnya Senin sampai Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Adapun alternatif lain yang dapat menarik dana tidak sesuai dengan jam kerja melalui ATM LPD dengan cara mendownload aplikasi LPD Jimbaran, kemudian registrasi dan urus berkas yang diajukan. Adapun turunannya yaitu tabungan Fitriarnya dan tabungan Sesari Plus. Yang kedua itu ada tabungan wajib seperti gebyar mencari barang, contohnya sepeda motor atau mobil, di mana tabungan dimiliki nasabah di saat ia meminjam untuk membeli barang, adanya potongan wajib jumlah tetap tiap bulan sampai lunas, sehingga ketika kredit sudah lunas tabungan baru dapat diambil. Kemudian saya akan menjelaskan produk selanjutnya, yaitu ada deposito. Deposito di mana uang yang disimpan jangka waktu tertentu atau biasa dikatakan simpanan berjangka, di mana mendapatkan bunga tidak hanya dari deposito tetapi juga dapat bunga dari tabungan sesuai dengan jumlah nominal yang ada. Bunga diterima net atau bersih tanpa adanya pajak. Selanjutnya, produk terakhir yaitu ada kredit. Adapun kredit yang ada di LPD Jimbaran, yang pertama kredit konsumtif, yang kedua kredit investasi, yang ketiga kredit modal kerja, dan yang keempat kredit sepeda motor atau mobil. Jadi saya akan menjelaskan definisi anuitas. Apa sih anuitas itu? Anuitas adalah serangkaian pembayaran dan penerimaan dengan jumlah tetap yang dilakukan secara berkala dalam periode tertentu. Istilah ini sering digunakan dalam dunia keuangan, terutama terkait pinjaman, kemudian investasi jangka panjang, dan yang ketiga produk asuransi. Jadi, kelompok kami memilih penerapan anuitas pada tabungan sukarela yang ada di LPD Jimbaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan suku bunga tabungan sukarela di LPD Jimbaran. Saya akan menjelaskan mengenai jumlah anuitas. Jumlah anuitas itu adalah jumlah pokok dan bunga yang sama dalam setiap angsuran, baik itu angsuran pinjaman, kredit, atau investasi.
Anuitas itu merupakan metode perhitungan bunga yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran bulanan tetap konstan. Anuitas memiliki rumus yaitu SN sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I, yang dimana SN itu adalah jumlah anuitas atau jumlah akumulasi uang dengan bunganya sampai akhir periode N. A itu pembayaran tiap akhir periode, N itu banyak periode waktu biasanya dalam satuan bulan, dan I itu suku bunga per periode yang biasanya satu periode adalah 1 bulan. Selanjutnya ada contoh soal jumlah anuitas, yang dimana soalnya yaitu Dina menabung uang sebanyak 500.000 per bulan dengan bunga per bulan 0,12%. Berapa jumlah tabungan setelah 2 tahun? Dari soal tersebut, yang diketahui yaitu A atau pembayaran tiap akhir periode yaitu 500.000. Lalu juga ada I atau suku bunga per periode yaitu 0,12% yang setara dengan 0,0012. Dan N yaitu banyak periode yaitu 2 tahun yaitu 24 bulan. Lalu yang ditanya itu adalah berapa jumlah tabungan setelah 2 tahun. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Sehingga SN sama dengan 500.000 dikali 1 plus 0,0012 pangkat 24 dikurang 1 dibagi 0,0012. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 500.000 dikali 24,334133. Dan jawabannya adalah 12.167.066,5 rupiah. Jumlah pembayaran tetap dengan rumus SN sama dengan A, SN dikali I dibagi 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Dengan soal, seorang nasabah mengikuti program tabungan dengan suku bunga sebesar 0,06%. Jika ia ingin memperoleh 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun, berapakah jumlah uang yang harus ditabung setiap bulannya? Pembahasannya, diketahui SN sama dengan 1 juta, I sama dengan 0,06% atau 0,006, N sama dengan 1 tahun atau 12 bulan. Ditanya A adalah jawabannya SN sama dengan A, SN dikali I dibagi 1 tambah I pangkat N min 1, yaitu 1 juta dikali 0,006 dibagi 1 ditambah 0,006 pangkat 12 dikurang 1. Hasilnya, A sama dengan 600 dibagi 0,074421, yang hasilnya A adalah 8.062. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu. N sama dengan log dalam kurung SN dikali I per A ditambah 1 per log 1 ditambah I, di mana A pembayaran tiap periode, N banyak periode waktu biasanya dalam satuan bulan, I suku bunga per periode atau biasanya satuan periode dalam 1 bulan, SN jumlah anuitas atau jumlah akumulasi uang dengan bunganya sampai akhir periode ke N. Kita masuk ke contoh soal. Satya mengikuti program tabungan sukarela yang diadakan oleh LPD Bali yang menerapkan suku bunga sebesar 0,20% per bulan. Setiap bulan, Satya menyetor uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah berapa bulan tabungan Satya menjadi 25 juta? Oke, kita langsung jawab, yaitu diketahui SN sama dengan 25 juta, A 5 juta, I 0,20% kita ubah menjadi 0,0020. Ditanya N. Langsung kita jawab, yaitu N sama dengan log dalam kurung 25 juta dikali 0,0020 tambah 1 per 5 juta menghasilkan 0,004321 dibagi log 1 ditambah 0,0020 menghasilkan 0,000868. Kita bagi sehingga mendapatkan hasil N sama dengan 4,9 atau kita ubah menjadi 5 bulan. Jadi Satya membutuhkan 5 bulan untuk mempunyai tabungan sebesar 25 juta rupiah. Sekian, terima kasih.